Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Salma Fitri Aulia, Sri Harawati Ali, Wita Ismayanti, Winda Yani Nur Fadilah, Wildan Jamaluddin Asikin, saya sendiri, Susul Faridah, dan yang terakhir Zian Zamil. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas ini adalah sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dalam upaya menciptakan suasana kelas yang nyaman. Keterampilan mengelola kelas sendiri merupakan kemampuan guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas dalam keadaan optimal selama proses pembelajaran berlangsung. Keterampilan mengelola kelas ini memiliki berbagai macam cara yang dapat dilakukan. Contohnya sebagai berikut yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama yaitu ada keterampilan preventif. Yang mana keterampilan preventif merupakan suatu keterampilan yang memiliki keterkaitan dengan penciptaan serta pemeliharaan suasana belajar yang optimal. Pada keterampilan preventif ini ada dua contoh, yaitu menunjukkan sikap tanggap dan juga membagi perhatian. Yang pertama, menunjukkan sikap tanggap. Keterampilan ini bertujuan untuk memberikan pengertian bahwa guru selalu memperhatikan siswanya sehingga siswa akan merasa bahwa gurunya benar-benar hadir di antara mereka. Keterampilan ini juga dapat dilakukan dengan cara memandang secara seksama siswa, bergerak mendekatinya, memberi pernyataan, serta memberi reaksi terhadap gangguan dan ketakacuhan. Contoh keterampilan di kelasnya yaitu kita sebagai guru mendekati siswa lalu bertanya kepada mereka dengan pertanyaan, apa yang kalian tahu tentang materi yang akan kita bahas kali ini? Lalu, apa yang kamu ketahui tentang sistem pencernaan? Sebutkan organ-organ sistem pencernaan. Selanjutnya, yaitu ada membagi perhatian. Sebagai salah satu syarat bahwa pengelolaan kelas itu efektif adalah adanya kemampuan guru dalam membagi perhatian yang dimilikinya terhadap beberapa kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memiliki keterampilan membagi perhatian ini. Agar pengelolaan kelas dapat berjalan secara baik, keterampilan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu visual dan juga verbal. Yang pertama, untuk praktek membagi perhatian ini, kita dapat memusatkan perhatian siswa kepada kita dengan contoh, sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Sistem ini memiliki beberapa organ seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus, hingga anus. Setelah itu, siswa akan mulai terbagi perhatiannya setelah kita menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya ada memusatkan perhatian. Perhatian siswa dalam proses pembelajaran yaitu aktivitas siswa untuk memusatkan konsentrasi dan dalam mendengarkan dan mencermati apa yang disampaikan guru terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung, serta menarik perhatian siswa yang dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu melalui metode pembelajaran, melalui media pembelajaran, dan juga melalui personal. Untuk contoh memusatkan perhatian ini, yaitu diantaranya pada materi enzim pencernaan. Enzim pencernaan memecah molekul makanan besar seperti protein, karbohidrat, dan lemak menjadi molekul yang lebih kecil seperti asam amino, gula, dan asam yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh untuk energi dan pertumbuhan. Amilase adalah kelenjar ludah, pankreas, dan usus halus. Fungsinya yaitu untuk memecah karbohidrat kompleks seperti pati menjadi gula sederhana atau glukosa. Dengan metode ini atau media pembelajaran ini, metode TPS misalnya, dapat menggunakan analogi untuk menjelaskan proses pencernaan kimiawi. Seperti jelaskan bagaimana enzim pencernaan bertindak seperti enzim yang lain untuk memecah
dan mendapatkan informasi yang akan digunakan. Pada metode pembelajaran, cara guru menarik perhatian adalah melalui pembelajaran yang menarik. Pembelajaran akan dapat menarik perhatian jika menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan oleh siswa. Misalnya, bagaimana memulai pembelajaran, bagaimana menyampaikan materi pembelajaran, bagaimana memberikan tugas, dan bagaimana menutup pembelajaran. Selanjutnya, untuk media pembelajarannya, yaitu konsep pembelajaran pusat perhatian, salah satunya dapat dilakukan melalui penggunaan media mengajar atau media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat untuk membantu guru menyampaikan materi pembelajaran sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Sedangkan melalui personal, yaitu menentukan apakah siswa perhatian atau tidak terhadap pembelajaran yang akan diajarkannya. Lalu guru yang disukai siswa akan diperhatikan oleh siswa. Oleh karena itu, guru harus memiliki kepribadian dan jiwa sosial yang baik supaya guru dapat menarik perhatian siswa secara personal. Maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan, di antaranya seperti bersikap ramah dan hangat, sabar, serta tidak mudah emosi dan perhatian terhadap siswa. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Keterampilan pengelolaan kelas selanjutnya yaitu memberikan petunjuk yang jelas. Petunjuk yang diberikan harus bersifat langsung, dengan bahasa yang jelas dan tidak membingungkan, serta dengan tuntutan yang wajar sehingga dapat dipenuhi oleh siswa. Guru memberikan petunjuk yang jelas, singkat, dan mudah dimengerti oleh siswa yang akan membantu siswa untuk kelancaran dalam mengerjakan tugas yang harus dikerjakan sehingga kondisi belajar dapat dioptimalkan. Alhamdulillah, materi pada bab ini yaitu sistem pencernaan telah selesai disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu penugasan kelompok. Ibu minta kalian membuat 7 kelompok. Penugasannya tiap kelompok mengkaji satu penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan lengkap beserta penyebab dan penanganannya. Penugasannya dibuat dalam bentuk PowerPoint. Nah, tiap kelompok itu mengkaji penyakit yang berbeda, tidak boleh sama ya. Untuk pengumpulannya berupa PowerPoint saja, tidak perlu dicetak. Nah, untuk minggu depan kegiatannya yaitu kalian mempresentasikan hasil penugasannya tiap kelompok. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, Ibu kira cukup ya. Jika ada pertanyaan susulan, boleh dikumpulkan dulu, kemudian KM tolong kirimkan pada Ibu ya. Keterampilan pengelolaan selanjutnya yaitu keterampilan menegur. Teguran ini sangat diperlukan untuk mengatasi gangguan-gangguan yang seringkali muncul di kelas, baik disebabkan tingkah laku siswa ataupun sekelompok siswa. Guru dapat menegur siswa yang telah mengganggu proses pembelajaran. Teguran yang efektif itu harus tegas dan jelas tertuju kepada siswa tertentu, namun menghindari perkataan kasar, tidak menyakitkan, tidak bersifat menghina, dan bukan merupakan ejekan. Di dalam lambung, makanan akan diolah atau dihancurkan menjadi bagian-bagian yang kecil berbentuk setengah padat yang disebut dengan skin. Mohon perhatiannya siswa yang di belakang. Jangan dulu ngobrol ya. Sekarang perhatikan dulu ke depan agar tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Nanti kalian diberi kesempatan untuk berbicara kok, untuk berdiskusi. Dalam kegiatan pembelajaran, penguatan mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan keefektifan kegiatan pembelajaran. Pujian atau respon positif guru terhadap siswa akan membuat siswa merasa senang dan merasa kemampuan serta menambah kepercayaan diri seorang siswa. Hari ini kita sudah mulai masuk ke bab baru yaitu sistem pencernaan. Sebelum masuk ke materinya, Ibu mau tanya, apa yang disebut dengan sistem pencernaan? Barangkali di antara kalian ada yang sudah baca-baca. Iya, betul sekali. Sistem pencernaan merupakan serangkaian organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi. Nah, nutrisi ini kemudian akan digunakan tubuh untuk menjaga sistem tubuh bekerja. Sistem pencernaan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem pencernaan secara mekanik dan sistem pencernaan secara kimiawi. Ada yang tahu nggak perbedaan keduanya itu apa?
Benar sekali. Jadi, pencernaan mekanik itu berkaitan dengan penghancuran makanan secara fisik yang dibantu oleh gigi. Dan sedangkan pencernaan kimiawi mengacu pada pemecahan makanan yang dibantu oleh enzim dan zat kimia tertentu yang diproduksi oleh organ-organ pencernaan kita. Tadi Ibu sempat singgung di pengertian sistem pencernaan bahwa sistem pencernaan ini merupakan serangkaian atau sekelompok organ yang berfungsi untuk mencerna makanan. Nah, sekelompok organ berarti terdiri dari beberapa organ ya. Ada yang bisa menyebutkan nggak apa saja organ yang menyusun sistem pencernaan secara berurutan? Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah hampir mendekati benar, tapi ada satu organ yang kurang tepat. Ada yang tahu? Benar, kerongkongan. Jadi, di sistem pencernaan ini, organnya yaitu kerongkongan ya, bukan tenggorokan. Kalau tenggorokan itu letaknya di bawah rongga hidung sebagai ruang utama atau saluran utama masuknya udara yang nantinya akan terhubung dengan paru-paru. Sedangkan kerongkongan itu merupakan saluran utama masuknya makanan yang nantinya akan terhubung dengan lambung. Jadi organ-organ penyusun dalam sistem pencernaan diantaranya ada rongga mulut, kerongkongan, kemudian ada lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir ada anus. Baik, sebelum melanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yusnur Faridah. Di sini saya akan menyampaikan tentang modifikasi tingkah laku dan keterampilan mengelola kelompok dalam kelas. Modifikasi tingkah laku atau yang biasa disebut behaviorisme secara umum dapat didefinisikan sebagai segala suatu tindakan yang dilakukan untuk mengubah perilaku seseorang. Modifikasi tingkah laku ini berfokus pada perilaku yang seseorang yang harus diubah, yang perilakunya tersebut menunjukkan perbedaan dari yang diharapkan dan dirasa memerlukan perbaikan. Modifikasi ini mengarah pada pengembangan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dan membentuk perilaku dengan cara memanipulasi penguatan, memiliki tujuan-tujuan yang bersifat pribadi seperti kontrol diri, mengalihkan kesantaian ke dalam situasi sosial, dan mengurangi ketegangan dan kecemasan. Model modifikasi ini merupakan usaha, proses, atau tindakan untuk mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif dengan menerapkan prinsip-prinsip belajar yang sudah teruji secara sistematis dan eksperimental. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh pelaksanaan modifikasi tingkah laku di dalam kelas. Misalnya, ketika para siswa masuk kembali ke kelas setelah jam mata pelajaran olahraga atau setelah jam istirahat, biasanya mereka masuk ke dalam kelas itu cenderung akan sibuk dengan urusannya masing-masing seperti mengobrol atau bermain-main dengan temannya. Nah, dengan modifikasi tingkah laku ini, guru dapat memberikan tugas atau kegiatan lain yang tentunya berhubungan dengan mata pembelajaran yang akan disampaikan, dan tentunya pemberian tugas atau kegiatan ini harus kreatif dan dapat mengalihkan perhatian siswa tersebut. Nah, jika masih ada beberapa siswa yang tidak menurut, mereka masih sibuk dengan kegiatannya masing-masing, di sini guru dapat memberikan teguran, bahkan dapat memberikan ancaman. Modifikasi tingkah laku ini dilakukan untuk mengubah kebiasaan buruk siswa di mana yang mereka biasanya masih sibuk dengan urusannya masing-masing ketika pembelajaran akan dimulai, bahkan ketika pembelajaran sedang dilakukan, diubah kebiasaan mereka tersebut menjadi siswa yang lebih memperhatikan, bahkan siswa yang lebih aktif di dalam kelas mengikuti pembelajaran yang sedang dilaksanakan.
Yang terakhir yaitu pengelolaan kelompok. Pembelajaran berkelompok merupakan pendekatan yang telah terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif, interaktif, dan penuh dengan kreativitas. Dengan pembelajaran berkelompok ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang menggairahkan, di mana para siswa diarahkan untuk saling berinteraksi, saling bertukar pikiran, dan saling bertukar pengetahuan. Namun, pembelajaran berkelompok ini memerlukan penyusunan anggota kelompok dengan sangat berhati-hati. Nah, penting bagi guru untuk mempertimbangkan keberagaman kecerdasan, kemampuan, dan karakteristik individu siswa dalam setiap kelompoknya. Dengan demikian, metode ini dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi setiap anggota kelompok dan mendorong perkembangan pribadi setiap siswa serta keterampilan kolaboratif siswa secara optimal. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh pengelolaan kelompok di dalam kelas. Misalnya, ketika guru membutuhkan beberapa kelompok siswa untuk mengerjakan tugas yang akan diberikan. Di sini, guru bisa langsung saja memberikan instruksi kepada siswa-siswa tersebut. Misalnya, nah anak-anak, sekarang buatlah menjadi 6 kelompok untuk mengerjakan tugas yang nanti akan ibu berikan tentang materi sistem pencernaan manusia ini. Setelah terbentuk kelompok, guru dapat memberikan instruksi seperti ini soal yang harus kalian kerjakan setiap kelompoknya. Nah, sebelum memulai diskusi, pastikan semua anggota kelompok memahami tugas yang ibu berikan agar nanti ketika proses diskusinya berjalan dengan lancar. Nah, jika ada beberapa siswa setiap anggota kelompok yang tidak ikut mengerjakan atau tidak ikut berdiskusi, boleh nanti laporkan ke ibu ya. Nah, mungkin itu sedikit contoh pengelolaan kelompok dalam kelas yang dilakukan oleh guru. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi pengelolaan kelompok ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh guru karena guru memiliki kendali dalam pengelolaan kelompok dalam kelas dan selama proses diskusi kelompok tersebut berlangsung. Mungkin cukup sekian penyampaian materi tentang keterampilan mengelola kelas yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila terdapat salah-salah kata dan banyaknya kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.